Gaspol Sahur, Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa hari ini untuk membahas satu tema yang sangat menarik. Ini ada kaitannya dengan suami dan istri. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa dalam hubungan suami dan istri tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi dan juga ada hak yang kita terima. Cuma permasalahannya adalah kadang-kadang kita mengalami kesulitan untuk mencari titik keseimbangannya. Bener nggak? Yang mana kewajiban itu seimbangnya di mana nih sama hak nih? Kadang-kadang menurut suami seimbangnya di sini, tapi menurut istri beda. Nah, bagaimana sebaiknya kita beradab kepada istri kita dan apa saja tanggung jawab kita sebagai suami kepada istri? Gaspol Sahur episode kali ini akan membahas etika dan adab suami terhadap istri dan juga bagaimana kewajiban yang harus kita penuhi kepada pasangan kita. Dan tentunya hari ini juga kita akan mendapatkan petuah, nasihat dan pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif dengan tema tanggung jawab suami terhadap istri. Senang sekali di studio saat ini sudah kehadiran sahabat Dasat. Ini bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudatul Hikmah Jatinegara, betul ya? Mudah-mudahan sehat semuanya yang di Jatinegara. Istri semua ditinggal di rumah nih. Wah, kirain dibawa cuma disuruh luar, gak disuruh masuk, jahat banget. Terima kasih udah hadir bapak-bapak. Nah, seperti yang tadi sudah diberikan bahwa sekarang saatnya ibu bapak, bapak-bapak yang hadir di sini mengklik QR code ya, kode yang sudah di-share tadi di Google Formnya untuk ikutan polling. Nah, boleh keluarin handphonenya, dilihat linknya, diklik. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang suami menurut sahabat Dasat. Apakah A, mencari nafkah untuk keluarga, ataukah B, selalu mendukung istri dalam kebaikan, atau C, membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebenarnya sih A, B, C semuanya benar, ya kan? Tapi mungkin yang menurut Bapak lebih penting atau lebih sering Bapak lakukan? Yang mana nih yang lebih sering Anda lakukan? Baik. Oke, sudah dipilih? Nggak mau rubah pilihannya Pak? Sudah pilihannya, udah dipilih, udah ditetapkan ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan dong untuk semangat hari ini. Ini seru sekali untuk membahas lebih jauh. Saya yakin para istri juga Pak, nih dengerin nih biar tahu. Nah, ya udah kalau begitu untuk membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi, langsung saja kita undang untuk bersama kita semua di sini Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, senang sekali nih bisa Ini hadir. jamaah kita siapa ini yang hadir? Dari Jatinegara Pak Ustadz. Dari Majelis Taklim Raudatul Hikmah. Unik sebab saya di Makassar Majelis Taklim itu hampir tidak ada bapak-bapak. Yang ibu-ibu ada semua? ibu-ibu semua. Ini gitu. tidak ada ibu-ibunya, Masya Allah. Ini pasti bapak-bapak yang beriman. Alhamdulillah, amin. Tapi tetap aja kali takut sama istrinya. Ya iyalah Pak Ustadz, namanya sama istri. Kadang-kadang kan menurut kita benar, tapi menurut istri beda. Namanya juga kan tumbuh dibesarkan dari rumah yang berbeda. Kadang-kadang tuh hak dan kewajiban aja kita punya pandangan yang berbeda tuh Pak Ustadz. Makanya hari ini yang kita bahas nih sebenarnya seperti apa sih kewajiban dan hak suami yang harus kita tunaikan. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah bukan sekedar menyatukan orang yang saling mencintai. Nikah bukan sekedar saya mengambil secara halal anak perempuan
tetapi nikah adalah perintah agama. Bahkan Nabi pernah menjelaskan, barang siapa di antara kalian sudah mampu, lalu dia tidak mau menikah, falaisa minni. Dia bukan bagian dari umatku. Kalau dia sudah mampu. Mampu dalam arti, sudah punya penghasilan, kemudian mapan, kemudian sudah tidak bisa nahan dari hal-hal yang nyerempet-nyerempet maksiat. Lalu dia tidak menikah, Nabi memvonisnya dia bukan dari umatku. Lain kalau tidak mampu. Tidak mampu dalam hal ini belum punya pendapatan yang baik, ya, pekerjaan tidak jelas. Nah, itu dia tidak wajib. Ada juga orang yang menjadi haram menikah. Haram menikah itu satu diantaranya adalah mereka yang sudah tidak punya syahwat sama perempuan. Kalau dia menikah lalu menyiksa perempuan itu karena dia, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau misalnya senjatanya tidak bisa nyala, maka itu dia haram untuk menikah. Karena dia akan menyiksa perempuan, istrinya. Tapi saya yakin yang ada di sini semua nyala. Ya kan? Cuma nyalanya yang beda-beda. Ya kan? Nah, kalau sudah gitu Bapak pasti sudah punya pasangan. Yang jadi masalah, apa saja kewajiban kita kepada istri. Dengan kata lain, apa hak-hak istri kepada suaminya. Ini perlu diatur. Sebab kenapa? Suami istri itu bukan sekedar dia hidup bersama di dunia, tapi dia juga akan hidup bersama di akhirat kelak. Suami yang baik, dia bukan hanya menuntut istrinya, tapi dia juga pandai melaksanakan kewajibannya. Nah, siapa teladannya? Siapa teladan kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan kita dalam rumah tangga, dalam hidup apapun, terutama berkaitan tema kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat ulama, karena ulama ada juga kekurangannya. Jangan lihat si Das'at. Kenapa? Das'at ada juga kekurangannya. Tapi siapa yang kita tengok jadikan pilot project kita, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat sejarah membuktikan. Rasulullah berapa istrinya? 4. 5. 7. Bingung mah kok? Jadi Berapa? 11. Bayangkan, dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Bayangkan, 11. Tidak ada yang pernah mengatakan, aduh nyesal saya menikah engkau Muhammad. Tidak. Kita cuma satu istri di rumah, menderita lahir batin. Iya kan? Nyesel saya nikah sama kamu. Andai ku tahu begini, tidak mau saya kawin sama kamu. Apalagi tidak mau sudah 2 anakmu. Masya Allah. Tahan dulu Pak Ustadz, Tahan lagi. Tahan dulu. Ya. Tadi kan kita udah memberikan polling nih. Nah, mengenai kewajiban suami kepada istri, Oke. kita lihat dulu Pak Ustadz. Inilah hasil polling kita hari ini, boleh ditayangkan. Ya. Bagaimana seharusnya tanggung jawab seorang suami menurut sahabat Das'at. Ternyata lebih banyak yang mengatakan mencari nafkah untuk keluarga. Lalu kemudian ada yang pilihannya sedikit selalu mendukung istri dalam kebaikan. C, membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebenarnya tiga-tiganya benar ya Pak Ustadz? Semua ya? benar. Harus dilakukan. Mesti. Tapi yang sering dilakukan ternyata adalah A. Milih apapun Bapak choice ini pasti benar. Ya. Nah, tapi ada namanya prioritas. Sebenarnya prioritas itu mendidik. Mendidik. Kalau cari nafkah, ya rasa-rasanya tidak ada rumah tangga yang mati kelaparan. Yang setahu saya ya. Insya Allah. Berarti Allah memang sudah jamin rezeki kita. Tapi yang banyak adalah suami istri bertengkar. Bahkan ada istri yang membunuh suaminya dan tidak sedikit yang membunuh istrinya. Ini berarti bukan soal perut yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah mendidik istrinya. Maka mendidik istri itu kewajiban utama. Bagaimana cara mendidik istri? Yang paling penting pelajari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam mendidik istrinya? Beliau mendidiknya bukan dengan lisan. Jangan begini, kok jangan begini, jangan begini, jangan begini. Semua orang bisa bilang jangan. Iya toh? Tapi Rasulullah itu memberikan teladan. Mendidiknya dengan contoh. Ketika Rasulullah mengatakan jangan kau bicara kasar, Nabi tidak pernah kasar sama istrinya. Saudara-saudara sekalian, tahu enggak? Rasulullah itu tidak pernah berpenampilan jorok di depan istri.
Mas Bayu, Rasulullah itu setiap masuk kamar sudah ada sisir. Jangan bayangkan sisir seperti kita punya, sisir zaman dulu. Nah, keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. Tidak pernah nampak di depan istri berantakan. Kita sudah habis kopi 2 gelas, masih kacak-kacak muka. Begitu istrinya bilang, baik-baiki rambut. Apa kau urus-urusi rambut saya? Nah, itu kan? Baik, Pak Ustadz, ini kalau bicara yang lemah, lembut, udah gitu juga suaranya merdu. Ini narasumber kita yang akan segera hadir sesaat lagi, ini suaranya merdu banget Pak Ustadz. Saya mau tahu kalau misalnya mendidik istri bagaimana nih, pakai lagu nggak ya? Apakah kamu, apakah gitu ya? Gimana? Nah, Saya juga kalau marah-marah sama istri, saya menyanyi aja saya. Nyanyinya gimana? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaannya. Ya udah kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita undang seorang suami yang ingin sharing pengalaman beliau sebagai kepala keluarga, bagaimana mendidik keluarganya, bagaimana mendidik istrinya, seorang penyanyi handal kebanggaan kita semua. Sama-sama kita sambut Fadly Padi Reborn. Assalamualaikum Bang Fadly. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini terima kasih sudah berkenan hadir nih sahur-sahur hari ini buat kita semua. Alhamdulillah. Mas Fadly, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mau tanya deh, biasanya kalau misalnya mendidik istri atau misalnya lagi ya berbeda pendapat lah ya sama istri gitu, pakai nyanyian gak sih kalau ngasih taunya? Iya apa? Tahan dulu kalau begitu. Iya apa tahan dulu. Kira-kira bagaimana beliau kalau mendidik dan ngobrol sama istrinya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol.